Ranger kuning namanya siapa? Trini. Bagus. Ya. Ranger biru? Billy. Bagus. Ranger hitam? Rasis! Nggak inget Ranger hitam, rasis! Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan selamat datang lagi. Sampai jumpa, loh kok sampai jumpa. Selamat berjumpa kembali di podcast Ketar-Ketir, podcast santai dengan karyawan berujung karir. Kalau singkatan yang nggak nyambung, suka-suka gua, karena ini podcast gua. Nggak boleh protes. Kita kembali di Studio Senang Karya, tepatnya di Studio MPR, nama lokasinya. Studio Senang Karya, nama channel YouTube-nya, jangan ketukar. Dan di podcast ini gue bakalan ngobrol sama semua anggota dari One Creativerse. Apa ya bilangnya? Keluarga. Wah, ntar bilang, kantornya bukan keluarga, kantornya tempat kerja aja. Iya betul, saya setuju. Kantor tuh tempat bermain dan belajar. BO, bobo. Hari ini cukup spesial karena bintang tamu gua hari ini, jangan bintang kali, tamu gua hari ini. Yoi. Belum bintang soalnya katanya, tamu aja. Tamu gua hari ini adalah karyawan pertama gua yang tidak terlibat kasus kriminal, karena karyawan pertama gua terlibat kasus kriminal. Jadi secara legal ini karyawan pertama gua. Bener ya? Lu karyawan pertama gua ya? Betul. Ya. Betul banget. Rangga Pranendra. Iya. Oh salah. Bu. Rangga Ahmad Sulaiman. Ada Raden ya kan depannya? Iya ada Raden Rangga Ahmad Oh, Sulaiman. ya. Rangga Ahmad Sulaiman, depannya Raden. Mantap. Ura. Nggak pakai ura dong. anjing. Kenapa Ura. pakai ura? Untuk Rangga. Itu ada tuh Mas. Boleh. Cariin dong di Depnaker kalau mecat di tempat pakai sangon nggak sih? Masih aman Pak. Masih tahun 2003. Oke. Rangga ini tadinya Rangga ini juga karyawan pertama yang mengalami perpindahan pekerjaan. Yoi. Sekaligus perpindahan entitas. Rangga bermula dari graphic designer di Rio Renjana. Kemudian sekarang sebagai project manager. Yoi. Project manager itu sebenarnya kalau bercandaannya anak-anak tuh manajer yang bukan manajer. Gitu. Rangga ini spesial, dia kayak kuyang, ya, kepala nggak punya badan soalnya, karena dia ada manajer tapi nggak ada yang di manage gitu. Di cult ya Betul. saat ini ya. Iya betul. Rang, lu sekarang umur berapa Rang? Sekarang mau 25. Kok mau sih? Akan. Akan Kalau mau tuh 25. masalah keinginan, akan tuh keniscayaan. Iya, aduh. Beda. Iya. Akan 25. Akan. Quarter life crisis sudah mulai belum? Gila nanyanya. Enggak. Gue pertanyaan gue langsung gini. Berarti lu dulu kuliah di? Telkom University Bandung. Oh, yang nggak boleh disebut STT lagi ya? Iya, nggak Harus boleh. Tell you ya. Tell you. Ya, tell you. Telkom University Bandung jurusan? Desain komunikasi visual, manajemen desain. Apa tuh manajemen desain? Jadi di Telkom itu, di tempat gue kuliah itu ada 4 penjurusan gitu Mas. Ada advertising, ada multimedia, ada desain grafis, sama manajemen desain. Oke. Nah, si advertising itu udah jelas banget tuh namanya, belajar. Nggak perlu panjang-panjang. Jelasin aja yang manajemen desain. Iya makanya, ini perlu dijelasin Oh iya, soalnya. Enggak, soalnya kita nggak disponsorin. Jadi kayak panjang iya. banget ya penjelasannya, kayak mau Oke. admisi. Belajar advertising, belajar multimedia, belajar desain grafis, manajemen desain, belajar semuanya. Sama manajemennya dikit. Makanya nggak Oke. maksimal. Terus berarti lu bisa periklanan. Terus yang kedua tadi apa? Multimedia. Multimedia. Nah. Oh, berarti dia bisa bikin video juga. Iya. Oh, bisa nih. Bisa ditambahin kerjaannya nih. Yes. Oke. Nggak Nah, apa-apa. terus lu ngambil manajemen desain. Kenapa? Kenapa nggak fokus di satu? Kayaknya keren gitu bisa semua tuh. Minimal tahu basicnya aja. Jadi kalau ngobrol sama yang 3 lain itu yang biasa pada fokus satu-satu, gue bisa ngobrol gitu sama mereka gitu. Kayak kerennya kayak keren. Ternyata ini alasannya dulu gue hire dia ternyata. Sama, kepengenannya generalis. Iya, betul. Karena nggak pengen di spesialis. Iya. Dokter Memang gigi gitu. kalau masalah generalis sama spesialis ini kan ada perdebatan lah. Ada yang bilang, ada sebuah ungkapan yang bilang generalis adalah orang yang tidak cukup tekun untuk menjadi spesialis. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau gue cara pandang gue nggak terlalu gitu. Karena menurut gue generalis ini adalah orang yang justru bosenan, betul, ada yang bilang bosenan, bener, tapi di masing-masingnya itu lu bisa cukup tekun untuk menjadi bisa gitu. Menurut lu sendiri nih?
Apa penyebab perang? Nggak menurut lu. Dari 4 itu berarti kan 3 ya yang spesialis. Iya. Lu paling demen yang mana? Multimedia, periklanan, atau desain grafis? Doyan sih multimedia, Mas. Multimedia? Iya. Kenapa lu ngelamar graphic design? Karena adanya itu. Hah? Kenapa? Kenapa lu waktu pertama ngelamarnya graphic design? Karena adanya itu? Iya, atau gimana? karena adanya itu. Karena waktu pas pertama kali nge-play call itu kan gue nggak tahu gitu loh, Mas. Oh iya, oke, ntar itu aplikasi jadi apa. pertanyaan. Terus. Terus ada graphic designer, gue tadinya masih di IO itu. Enggak, bukan IO, di yang sama Bank Indonesia itu. Terus sama akhirnya ditawarin sama temen gue, coba nge-play di sini. Temen lu siapa? Sinchan namanya Sinchan, gue manggilnya Sinchan, dia temennya sama gue. Dia kayaknya followers lo apa gimana nggak tahu, gue dikirimin screenshotan Follower tweet bukan lu. followers. Kalau followers banyak. Kalau satu follower. Iya. Follower lu, terus dia ngirimin screenshot ini apa, lu nge-hiring kan, nge-tweet tuh lu nge-hiringnya kan, inget gue tuh dulu tuh. Iya pasti. Terus bilang kayak suruh email sini, lu gue nyobain nge-email ke lu, nge-email sih gue bercanda banget sebenarnya kan. Gue inget. Rangga ini dia batch pertama yang ngelamar. Dan waktu itu kebutuhan gue suruhnya adalah ceritain. Lu yang bagian film apa ceritain kehidupan sehari-hari ya? Kehidupan enggak, gue mah kita ngobrol kehidupan sehari-hari dong, Mas, di kantor di sana. Enggak, yang pas di email kan gue suruh ngirim sesuatu apa ya? Gue suruh kasih tugas apa ya? Enggak, gue ngirimnya tuh kalimatnya gue masih inget sama sekarang. Permisi, punten. Oh iya, gue inget tuh. Masih ada nih chat lu, gue cari bentar ya. Gue inget banget nih. Kebodohan, kekonyolan ini sebentar. Iya dong. Gue ada nih emailnya nih, punten ya. Karena yang pakai punten dia doang. Gue inget nih orang kayak paling enggak. Gue mikirnya gitu. Kalau mau di minimal kalau nih orang nggak gue hire, bisa gue ketawain gitu mikirnya awalnya. Awalnya gue mikir gitu kayak, ini konyol nih orangnya, nih bisa gue ajak. Bukan gue ketawain, maksudnya bisa gue jadiin ngobrol gitu pas di interview bisa lucu nih gitu. Bayangan gue tuh gitu awalnya tuh. Email lo apa ya? Bentar, Rangga. Oh ini dia. Ada nih, job designer nih, gue bacain ya. Oh enggak, ini sopan lu. Katanya Rio Renjana kayak Enggak, lu sopan nih. sopan. Halo, selamat pagi. Dengar-dengar Rio Renjana sedang mencari seorang kreatif designer baru ya. Perkenalkan, nama saya Rangga. Akun di Twitter saya masuk hidung. Kenapa masuk hidung aja gue? Terus Instagramnya disedot-sedot aja. Gue bingung. Ini gue kayak, wah ini orang nyebrang banget nih bercandanya nih, boleh nih. Berikut saya lampirkan CV beserta portfolio. Oh iya. Iya kan. Terus gue lihat CV dulu pertama itu. Gue lihat CV lu kan. Nah menariknya buat gue nih ya, gue kasih lihat karena CV awalnya dia gini. Kelihatan nggak? Ada gambar Power Ranger. Nggak kelihatan? Bentar, gue terangin. Ini kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Over, coba ya. Nanti aja di insert aja. Ya udah, pokoknya intinya ada gambar Power Ranger nih, gue inget nih. Terus bawahnya gambar robot-robot gitu. Nah, gue demen tuh, gue pikir kayak nyebrang minimal nih orang bocah tapi ngerti karena lu pakai Ranger putihnya Tommy. Iya. Yang macan. Iya. Makan biskuit nih. Jadi macan ya kan. Keren tuh. Inget gue, jadi kayak iya. Nih anak kayaknya referensinya nyambung. Ya gue ngobrol. Terus emang pas ngobrol penyok pala lu emang kan. Kayaknya pas kecil jatuh kali lu ya. Agak penyok pala lu. Kebalik. Oh kebalik. Pas gedenya jatuh. Pas dibedong, kakinya keluar, palanya di dalam, ya kan? Iya. Terus lebih lucu. Gue sambil nostalgia aja nih. Pas pertama kali lu dateng, lu langsung ke kantor. Iya. Langsung ke kantor. Langsung ke kantor ngobrol, terus besokannya gue balas email, gue tawarin. Iya. Gue masih ada nih emailnya, bentar. Gaji pertama 400.000. Enggak. Terus gue email dia, nah ini kampretnya, gue pas email dia, gue typo, halo tangga. Ini kata-kata gue nih, halo tangga, saya suka energi kamu, yuk ketemuan hari Senin atau Selasa, available kah? Gitu. Terus dibales lagi, halo Kak Dwika, untuk di hari Selasa, Rangga bisa diganggu kok. Dulu tuh gue Rangga gitu, Dwika nggak suka. gila, gue malu banget. Terus gue nawarin posisi, terus dia jawab sampai ketemu di hari Senin. Oke.
Oke. Iya, gue inget. Pas interview saya inget gue kita lebih banyak ngobrolin hal-hal nggak penting daripada ngobrolin kerjaan kan. Iya, ngomongin disedot-sedot sama masuk hidung. Disedot-sedot, masuk hidung, ngobrolin anime. Iya, ngomongin gitu. Nah, salah satu yang paling apa ya? Gue kan percaya tiap orang tuh ada brandingnya sendiri ya, gitu. Ada personal branding dan itu personal, benar-benar personal gitu. Branding lu di mata gue bisa jadi beda dengan branding lu di mata orang lain. Di mata gue tuh yang paling nempel tuh bukan masalah desain lu sejujurnya gitu. Makanya ketika lu bilang pengen ekstra, maksudnya waktu tahun lalu ya kalau nggak salah, tahun lalu atau awal tahun ini ya, yang pas akhirnya gue pindahkan ke Cult itu, kan gue penasaran pengen lihat lu bergerak di bidang lain gitu, pengen bergerak karena yang ketangkep di gue tuh lu punya apa ya bilangnya, keuletan, kepompong kuku, kasihan deh lu gitu. Lu punya keuletan yang lu ngulik gitu, lu nguliknya tuh ngulik banget gitu. Apa yang pengen lu kulik tuh lu ngulik banget, dan salah satu yang paling lu kulik tuh tokusatsu. Iya, bener ya? Betul. Bener ya, tokusatsu ya? Iya, betul. Rangga ini karyawan pertama yang nyamperin gue dan bilang, Mas, gue punya bisnis ini, bisa lu bantuin apa gitu. Hebat deh. Bisa nodong gue punya bisnis ini. Oh iya. Dan lu adalah karyawan yang masuk di tengah pandemi ya, jadi sempat ngerasain ketemu gue sebulan terus hilang. Iya, betul. Sama sekali hilang ya. Betul. Iya. Gila tuh pandemi. Keren ya. Seru ya. Seru banget. Seru banget ya. Terus si tokusatsu ini apa sih yang membuat lu demen? Gua tuh suka tokusatsu tuh buat gue tuh suka multimedia itu tadi kan, film-filman syuting-syutingan gitu. Terus gue ngelihat tokusatsu ini tuh sebuah sinetron yang setiap minggu rilis. Berarti dia tuh setiap minggu tuh bakal ada yang namanya syuting kejar tayang, post produksi, editing VFX yang kayak gitu-gitu tuh jalan terus gitu loh. Ngerti banget ya produksiannya, anak produksi banget. Iya. Itu tuh kayaknya kerennya gitu Mas. Soalnya gue nyobain nonton nonton yang gitu-gitu kayak ini tidak menarik buat saya gitu. Wah, parah banget. Wibu-wibu ayo serang dia. Rangga. Siapa sih Rangga? Rangga siapa sih? Rangga siapa sih? Ya. Ya, Parah banget dibilang anime gak menarik. Anime bagus. Anime bagus, K-pop luar biasa. Semuanya bagus. Oke. Saya ya. Nah, terus apa tokusatsu pertama lo? Dulu tuh gue nonton pertama kali itu pasti kita semua ngalamin tokusatsu tuh di Paksa TV, Satria Baja Hitam tuh dulu. Kotaro Minami. Iya, dulu kita tuh itu nontonnya Satria Baja Hitam, terus Satria Baja Hitam Kuga, ya yang gini-gini tuh. Nah, ya. Nah, itu. Iya. Apa lagi? Soalnya dulu pas ospek itu dijadiin salam pagi. Hah? Gue ospek SMP gue salam paginya gitu. Jadi Satria Baja jadi Hitam. salam pagi gitu. Selamat pagi, Kak. Wah. Saya Dwika dari Kelawang gitu. Masa sih? Dulu ospek gue gitu. Jadi selamat paginya berubah. Ramean gitu misalnya pagi. Enggak, jadi misalnya lu lagi jalan nih, lagi jalan terus pagi Casis gitu. Casis kan calon siswa. Ceritanya kita belum beneran diterima. Pagi Casis gitu. Ya udah lu ngadep gitu. Pagi Kak, saya Dwika, kelas 11, kelompok rusak gitu. Waduh, sumpah itu seru banget. Ini zaman dulu kan. Jadi zaman sekarang ospek tidak baik ya, teman-teman. Ospek tuh tidak mendidik. Tapi zaman dulu pas gue ya lucu-lucuan aja gitu. Apalagi sekolah gue tadinya SD gue dekat rumah gitu. Jadi kayak siapa juga yang mau ngerjain gue gitu kan, kenal semua gitu. Begitu lihat yang SMP kan agak jauh gue. Buat gue itu jauh banget gitu. Dan ya udah gitu. Dan jadi makanya gue masih ingat sampai sekarang tuh. Kotaro Minami gitu. Terus lagunya teng 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 Achiyan got it. Itu beda lagu. Iya, itu belakangnya kalau nggak salah. Gue lupa inget. Iya. Itu. Kamen Rider pertama gue itu. Pertamanya itu nonton itu, terus dikenalin sama Power Rangers ya kan, Jason dan kawan-kawan. Standar lah gue hidup. Ranger kuning namanya siapa? Trini. Bagus. Ya. Ranger biru? Billy. Bagus. Ranger hitam? Rasis, nggak inget Ranger hitam, rasis. Ada Zack. Ya, itu Zack. Yang keduanya Adam soalnya. Ya, dan semua jatuh cinta pertama kita sebagai laki-laki adalah Kimberly sebagai Ranger. Iya, Pink. betul. Ya kan? Betul. Betul. Pink Ranger nggak diganti, pernah diganti sih. Karena lumayan unik menurut gue. Kita sebagai cowok, biasanya kita kan akan relate ke karakter yang cowoknya juga ya, namanya masih kecil gitu. Tapi, ya itu benar-benar gue merasakan ada benih-benih cinta pertama tuh kayaknya itu tuh Kimberly. Maksud gue,
kan bocah ya, jadi ngeliat cantik gitu ya cantik gitu. Terus sampai sekarang gue nggak inget loh muka pacarnya Kotaro Minami gitu ya, yang diselamatin mulu tuh. Gue nggak inget mukanya gimana, jujur aja gitu. Tapi pas Power Ranger mungkin agak gedean dikit, jadi kayak wow gitu. Inget tuh gue sampai sekarang. Kimberly, Jo, siapa namanya? Ini apa? Nama panjangnya? Iya namanya dia Jo siapa gitu, lupa gue. Jo Swedaril. Jo Taslim. Wah. Waduh. Maaf Pak Jo Taslim, kami tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Ya tapi gue inget si Jason kan jadi MMA tuh akhirnya. Dia jadi pemain MMA tuh si yang jadi Jason. Gak tau tuh gue. Yang Billy lagi kasus tuh dia. Yang gue inget Billy dulu berkasus sih, lumayan dia sempat berkasus. Terus si Tommy. Ya Tommy mah flawless banget. Tommy jadi itu pemain bulu tangkis kan, Tommy Sugiharto kan? Bukan dong. Tommy, iya. Tommy Power Ranger kan? Iya. Yang main film mulu dia kan, paling dia, bener mungkin. Dia paling ini, dia paling flawless. Iya, bener. Apa dinosaurusnya yang pink? Pterodactyl. Iya, pterodactyl. Yang kuning paling susah. Sabertooth tiger lah. Sabertooth. Bagus. Yang hitam? Mastodon gitu. Salah, ada yang hitam gerakannya. salah. Iya. Yang hitam? Kan Tyrannosaurus. Oh iya, yang biru Triceratops. Iya. Sabertooth tiger, Mastodon. Iya. Pterodactyl gitu. Lu ntar di cancel lo kayak Andika Kangen Band. Niru-niruin, impersonating. Iya, udah maaf. Parah banget sih lo. Maaf teman-teman semua, maaf ya teman-teman. Gila ya. Tapi dulu tuh gue baru sadar. Jadi ini ada cerita goblok sih sebenarnya. Jadi kemarin gue nyobain filter Power Ranger yang di Instagram. Oh iya. Terus dibayangkan gue, kalau sampai gue dapetnya yang kuning, rasis berarti ini filter gitu. Karena kalau gitu dulu kayak cewek dikasih pink kan. Iya. Zack hitam, gue hitam kan dikasihnya. Biru, si Billy kan mukanya Eropa gitu, nggak kayak Amerika asli, biru kan. Terus Indian merah kan, si Jason kan agak-agak merah gitu, merah dia jadinya. Terus si Trini udah nggak usah ngomong, kuning bener tuh. Udah kuning banget dah Trini mah. Dikasihnya macan lagi kan udah. Iya lagi. Kuning banget. Iya lagi ya. Kuning banget. Gue baru sadar tuh. Terus makanya si Tommy hijau pertamanya kan. Terus habis hijau Dragon kan awalnya kan hijau. Terus berubah jadi macan. Apa sih anjir gitu. Jadi putih. Kasihan tuh kalau dia ngomong red power, terus dia white power. Supremasis gitu. Iya. Aduh, gue bingung karena Terus lo habis nonton Power Ranger ya? Lu ngoleksi mainannya nggak? Ngoleksi dong. Oh, orang kaya. Waktu kecil kaya. Alhamdulillah, iya bener. Gua sempat beli Power Ranger yang palanya bisa diputar-putar tau. Oh iya tahu. 4 hari tahannya di rumah gua. Abis itu palanya hilang. Duh. Ada satu yang Jason nggak hilang, tapi palanya stuck di Jason doang. Jadi nggak bisa berubah jadi Power Ranger, nggak bisa jadi merah. Gua bingung kenapa. Ternyata dipatahin sama pembantu, dilem sama dia. Jadi dipatahin sama dia mungkin nyoba main gitu patah, hit. Wah gimana balikinnya nih, nggak bisa, dilem aja sama dia nggak peduli, nggak bisa berubah tuh gitu. Iseng banget samanya ya. Mainan si Mas Dwika nih. Mungkin jatuh, mungkin bukan dimainin, mungkin jatuh atau apa pas mindahin masa muda. Soalnya dulu gue inget banget sedihnya tuh karena gue beli mainan tuh setahun sekali pas ranking 1 doang, pas juara kelas doang. Jadi setahun 3 kali dulu gue masih cau gitu. Gue setahun 2 kali, soalnya ranking 1-nya 2 kali, gue 1 tahun. Itu. Kenapa kita semua pas SD banyak gue denger cerita tiap kali ngobrol sama orang, gue waktu kecil pinter tau, duit 3 besar gitu. Masa semua yang gue temuin 3 besar, sekolahnya pada sekelas bertiga doang? Kayaknya absennya per 3-3 dong. Sebenarnya absennya per 3-3 doang. Banyak banget gue ngobrol sama orang, gue waktu SD pinter duit 3 besar. Oh, gue waktu SD ranking 1 terus. Kok cerita kita sama semua ya? Iya. Apa kita dibohongin guru ya? Semuanya ditulis ranking 1. Soalnya dulu pas SD kayaknya nilainya tuh pakai kasihan gitu nggak sih Mas, kayak udahlah nih 90. Iya, gue paling bingung kerajinan tangan tuh. 7 mulu gue. Paling goblok gue soal kerajinan. Tangannya nggak rajin. Enggak. Gue kerajinan tangan arahnya kemana sih, gue nggak ngerti nih. Gue bingung nih, Rangga nih. Udah mulai quarter life crisis. Aduh. Ini nih. Okay. Terus kenapa lu waktu kecil? Ya udah, nilainya oke-oke aja. Oke. Oke. Pas SMP? Pas SMP, nah itu SMP. Enggak, maksud gue oke-oke aja tuh SMP. Kata lu pas SD ranking 1. Pas SMP enggak, SMP gue jatuh banget. Iya, gue SMP juga jatuh sih. Berantakan juga. Kenapa ya kita semua pas SMP jatuh? Puber kali ya? Bisa jadi. Lebih sering nonton bokep daripada belajar kali ya? Enggak juga. Mama nggak nonton kayaknya. Gue enggak sih. Gue nggak taruh di grup WhatsApp keluarga nih kayaknya. Gue nggak bisa sih. Gue waktu kecil pas ke SMP tuh bokepnya masih terbatas kalau gue dulu. Jadi kayak nggak.
Gue tuh dulu cuma Handphone gue masih pixel, bos, belum ada warna. Dulu tuh gue ini pakai apa yang kalau provider tuh suka bikin HP kan dulu tuh zaman gue SMP tuh. Nah, pakai HP yang kayak gitu tuh, Mas. Bukanya nanti disensor gitu ya. Naruto XXX yang gitu-gitu, Mas. Pas SMP tuh yang aneh-aneh gitu. Dulu tuh gue SMP aneh banget. Enggak, beda. Aduh. Kenapa lu mau ngeliat bokep Naruto sih? Itu aja sih buat gue sih. Udah, anyway. Udah, cukup. Bahasan ini bisa bahaya ini, jurang karir ini. Oke, nextnya kita ngomongin tokusatsu ya. Kalau masih ngomongin tokusatsu, mainan apa yang paling berharga buat lo sejauh ini? Dari semua koleksi tokusatsu lo? Gue punya satu lini namanya SHF Figuarts. Oh, SHF. SHF. Berarti baru dong, SHF belum terlalu lama. SHF itu dia rilisnya seinget gue tahun 2010. Iya, berarti masih baru. Iya, masih Kalau baru. yang dari kecil ada nggak yang bertahan? Sorry, lanjutin dulu SHF Figuarts dulu deh. Terus? Ada deh kayaknya. Ada yang dari kecil ada. Apa tembakannya Power Ranger Ninja Storm. Oke. Itu gue punya tuh. Itu yang paling berharga buat gue tuh ya SHF, serialnya Shinkenger, samurai gitu deh Mas, Super Sentai tapi Shinkenger. Oke, Sentai bukan hentai. Yap. Jangan salah dengar. Iya, tolong. Super hentai. Wajib. Aduh, selalu Set, disadain telanjang gitu. Tiba-tiba telanjang. Itu tuh lucu banget gitu. Gak kelihatan. Lagi berubah head tentakel gitu. Super hentai. terus. Gitu, soalnya keren aja, soalnya jalan ceritanya itu soal keturunan yang ngelindungin bumi gitu loh. Kan kalau Jepang tuh kental banget sama hierarki gitu kan, kekaisaran gitu kan. Itu makanya kayaknya ngeliat mereka tuh seru banget, apalagi plot ceritanya itu si mereka ini tuh nggak ada yang mau ngelindungin bumi sebenarnya. Cuma karena kepaksa keluarga lah istilahnya. Agak mirip ya sama orang Cina. Tapi kalau kita kepaksa jaga toko, bukan kepaksa jaga bumi, kita kepaksa jaga toko jatuhnya. Mau ketawa bingung. Mau ketawa bingung. Untung saya dulu kecilnya nggak punya toko. Hidup miskin. Ayo let's go. Terus kalau mainan ya, ngomongin mainan gitu. Gini, gua menangkap ada sebuah perkembangan gitu. Saat ini wibu, anime, tokusatsu dan sebagainya punya tempat yang lebih diterima menurut gua. Sempat ada fasenya di mana kita dari kecil semua orang nonton gitu ya. Kita nggak mungkin dihina-hina karena anak kecil nonton tontonan anak kecil. Lalu ada fase SMP SMA gua paling nggak ya. Gua berarti kapan? 2001 sampai 2010 gitulah mungkin ya. Berarti pas zaman-zaman lo SMA tuh kurang lebih ya. Iya dong, kok gua 2010 gua kuliah, lo SMA. Oh SMA iya, 1 bener, masuk bener. kan. SMA 1 atau SMP 3. Di mana itu outsider nggak sih? Iya. Kita yang kayak, iya apa sih? Nggak asik lo nggak main volley, nggak asik lo nggak main basket. Rokok dong gitu kan. Gaulnya kan gitu kan dulu kan ya. Betul. Lo pernah dibully gara-gara itu? Enggak sih, gue orangnya soalnya kayak nggak pedulian gitu selama menurut gue. Lo kalau suka sesuatu gitu, kayak gue suka tokusatsu ini, kalau misalnya yang gue lakuin nggak bikin lo rugi, nggak bikin lo itu nggak masalah aja gitu. Tapi dibully nggak? Ada yang kayak apaan sih lo gitu? Ya paling ngeledik kayak super hentai yang kayak gitu-gitu doang. Itu juga bukan itu tuh bukan sesuatu yang menurut gue kayak ya emang. Jadi nggak bikin lo sampai nggak ditemenin? Enggak. Itu mah kayaknya individunya. Kalau sampai nggak ditemenin tuh biasanya individunya, bukan karena hobinya biasanya. Yang cunibio gitu. Yang kayak kalau gitu-gitu deh. Gue tahu tapi kenapa ya? Ya, di sekolah gue nggak ada sih dulu yang kayak gitu. Maksudnya demen anim gila-gilaan ada. Kita sampai ada ekskulnya sendiri. Oh, di sekolah. Buat manga ya baca bukan manga ya. Ada manga gitu. Terus kayak baur-baur aja gitu. Tapi gue baru tahu setelah gue dewasa. Terus gue ketemu dengan teman-teman yang wibunya dari dulu gitu ya. Karena gue sebenarnya gue suka komik, tapi gue nggak pernah berani nyebut diri gue wibu gitu. Karena gue nggak yang sedalam itu. Nggak semua anim gue tahu barunya gimana, ceritanya apa, pokoknya gue nggak tahu gitu. Tapi gue menangkap ada itu. Untungnya lo udah nggak pernah ngerasain itu berarti ya. Nggak pernah yang kayak dibully atau apa. Kalau seandainya digituin pun gue lebih ke nggak peduli gitu Mas, karena ya yang di kepala gue itu tadi ya toh yang gue suka nggak ngerugiin lu ya. Lo main di forum-forum gitu nggak? Komunitas gitu? Main. Apa? Dulu gue main di Facebook dulu tuh sama Kaskus tuh dulu sempat ada namanya. Dulu kan nonton Kamen Rider itu ada susah ya. Dulu tuh gue main di Kaskus tuh sama Komutoku dulu tuh. Komutoku, komunitas tokusatsu. Iya. Berarti lo bajakan nontonnya? Iya. Oh, sama.
Saya nonton pakai VCD, tapi bajakan juga. Iya, dulu VCD, dulu VCD. Anak glodok, bro, asli. Wah, iya tuh iya. Segala bajakan ada di saya dulu. Oh, kayaknya dulu kalau gue kenal dia dari dulu udah banyak kali Enggak, kalau VCD. lo kenal gue dari dulu, sekarang lo gak kerja sama gue sih. Kemungkinan besar. Oh iya, nggak jadi. Mendingan jangan sih. Iya, nanti di-cut ya, Mas. Ya, nggak bisa. Iya. Kita nggak pakai cut di sini. Kita nggak pakai cut. Oh, seriusan? Tayang semua, nggak ada cut-cutnya. Mah, Rangga nggak nonton Naruto XXX pakai HP pasti itu mah sumpah. Gue takut. Jadi tadi selain cerita lu nonton Naruto XXX pakai Telkom Flexi itu, kita mau bahas cerita lain sebenarnya. Kalau waktu lu ini kuliah lu tuh, gue nggak ngerti sih. Kayak gue disclaimer lah ya gitu. Dulu memang di kampus gue yang cakep-cakep ceweknya anak desain gitu. Jadi gue sering tuh deketin anak desain. Satu fakultas tuh dari desain interior, produk, DKV, arsitek tuh pernah gue deketin semua tuh. Cakep-cakep memang, jujur gue gitu. Gue stres ngelihat mereka nugas sih. Dan maksud gue itu kebetulan yang gue lihat semuanya straight apa ya, spesifik gitu, straightly spesifik gitu ya. Langsung gitu. Oh yang desain produk ya belajar desain produk, mau dari mobil, gelas, apa segala gitu. Oh yang desain DKV ya memang langsung gimana caranya bisa komunikasi untuk kebutuhan komunikasi, periklanan ataupun bukan kayak gitu. Dan seterusnya, nah, desain interior ya memang interior kayak gitu-gitu gitu. Lu di manajemen desain berarti lu pelajarin semuanya dan lu bikin semuanya gitu. Iya, gua jadi udah dibagi-bagi gitu tiap semester, misalnya semester 3 4 yaitu gue belajar advertising, nanti 4 5 gue ada kelas videografi, ada kelas ininya. Bentar, mic-nya deketin ke mulut, itu jauh banget buset. Nah, Ada geser kelas kesonoan aja. Nah, videografi, gitu. Nah. kreopraktik. Ya, terus Oke, ada. Ya itu nanti dibagi-bagi gitu. Gue tapi belajarnya semua rata-rata dasarnya doang gitu loh, Mas. Jadi kita diajarin basic-basicnya aja. Dari kalau misalnya lo emang mau jauh lebih dalam ke bagian itu, ya lo ngulik sendiri. Oke. Menurut lu ilmu lu kepake nggak di RR? Kepake. Ilmu gue kepake. Jawabannya kayak udah dilatih ya? Kayak udah dilatih banget jawaban lu ya. Menurut gue kepake sih, Mas. Kenapa? Gue ngeliat dari klien-klien. Gini deh, di CV gue yang paling kenceng itu kan gue bikin web design. Akhirnya kita bisa ketemu sama Mas Klien Timmy, kita gitu ya, itu ngerjain website bener-bener kayak ya emang kepake aja ilmunya. Ada beberapa yang nggak kepake tapi ya gue nggak ngerasa. Iya, saya juga bingung waktu itu saya belajar kewiraan buat apa. Saya nggak ngerti. Nah iya itu kayaknya mau Kuliah kok belajar kuliah PPKN, saya bingung saya buat apa tuh. Tapi ya udah karena saya cinta negara Indonesia, NKRI Price Die, let's go. Nanti ada bendera merah putih. Nggak ada. Nggak, kita nggak ada budget buat animasi. Nggak ada. Tempel Nggak ada. Oke, siap. Terus apa ini pertanyaan tai sih, tapi kayak apa ingatan lu selama, karena lu kan paling lama ya 2 tahun 3 bulan udah. Apa memori paling keinget lu soal kerja di RR atau di Cult, di OK lah basically? Itu yang ketemu sama Mas Tim itu ngerjain websitenya itu gambar ya? Iya itu tuh keren banget sih. Gue ketemu sama Seniman Jakarta beneran ngeliat galerinya sampai akhirnya websitenya ini ngedesain gue loh gitu kayak shit, itu keren sih. Sama websitenya yang kemarin lu ke Jogja itu tuh Mas, yang itu gue bilang hehe kenal nih Mas, familiar, karena gue ngerasa keren ya asik-asik aja gitu. Yang itu paling memorial sih, paling menurut gue kayak anjing ini nih. Memorial tuh artinya Dikenang bukan sih? Penghuburan sih. Oh, Memorial lebih memorable. Yeah. Betul. Saya kampung Mas ternyata. Kalau memorial tuh biasanya berhubungan sama pemakaman. Soalnya Jadi berarti Super Sentai itu kemarin baru rilis mainan namanya DX Memorial Edition. Berarti edisi pemakaman dong. enggak sih, memorial tuh lebih kayak mengenang, kayak apa gimana ya bilangnya ya? Biasanya kita nyebut memorial service gitu. Jarang sih kita pakai kata, oh iya ini ingatan ini memorial banget, enggak gitu, memorable. Gue kemarin Gimana rasanya dibenerin kata-katanya di tengah podcast tuh? malu. Sekata malu. Oke. Malu. Ini kan kita lagi buffering nih ya, kita lagi manjang-manjangin karena kamera kan ada yang lagi diganti baterainya nih. Ya. Jadi kita lagi manjang-manjangin dulu. Iya, betul. Tapi kalau sepanjang lo kerja di Oke Group gitu ya, menurut lo orang-orangnya gimana?
Maksud gue, karena kan gue milih orang-orang ini based on, gue udah ceritain ini di podcast yang lain gitu ya. Gue memilih orang-orang ini based on sesuatu yang sangat egois lah, bisa gue bilang gitu. Bahwa kalau lu bisa ngobrol sama gue, means lu bisa vibing dengan gue, means lu bisa kerja bareng gue, most likely gitu. Ya, dan itu juga sebenarnya gue buktikan dengan podcast Ketar-Ketir ini, lu bisa nggak ngobrol sama gue gitu. Iya. Dan apa yang lu tangkap tentang orang-orang itu? Karena mungkin kan lu ngerasa, ih si ini mah goblok tau mas sebenarnya gitu. Gak apa-apa ngomongin aja, ntar kita sampein ke orangnya. Kalau goblok tuh konotasinya negatif banget ya. Kalau apa ya? Kalau gue sih ngeliatnya anaknya asik-asik aja sih selama dia nyenggol gue, wata gitu. Enggak, Nggak selama ngerti ya, lagu itu nggak ngerti ya? Enggak ngerti. Yang 90-an pasti tahu. Saya masih Kalau muda. gue sih anaknya asik-asik aja selama dia kagak nyenggol gue. Wata! Andai saja semua manusia dapat merasakan hal yang seru. Masih enggak. Borju, lo borju, jangan belagu. Masa nggak tahu sih? Enggak, Mas. Dengerin hentai mulu sih. Terus? Hentai enggak Oh iya, didengerin. bisa. Bisa tuh, dengerin Iya. hentai, seru. Terus lanjutin. Temen-temen gue ya kalau di kantor ini kayaknya sih gue nggak ada masalah gitu loh, kayak asik-asiknya. Kemarin kita main lomba sweet, gue menang guys. Menang. Dan ternyata ketahuan dia curang guys. Oke. Dia ngelihat gerakan tangan sebelum diubah dia ganti sama dia. Ternyata gitu cara mainnya dia guys. Emang iya ya. Dia menang emas 1 gram guys dari itu. Dasar. Iya. Curang, pelacur. Enggak. Pelaku kecurangan maksudnya. Enggak. Pelacur singkatannya. Gue karena itu jago sweet gue, Mas. Oh iya, oke. Nggak mau. Oh iya, mau coba. Het. Karena cinta mengalahkan segalanya. Love conquers all. Orang jatuh cinta tumpuk batu ya pusing. Makanya kalau ada yang kasih gua batu, dia kertas gitu. Terus dia bilang menang dia. Coba aja lu sambit gua pakai kertas, gua sambit lu pakai batu. Kita lihat siapa yang menang. Ayo. Gitu. Berarti yang menang gunting. Aduh. Iya. Terus gimana? Asik-asiknya tuh gimana? Kalau lu nyari sesuatu yang gue protes, kayaknya nggak ada. Ya nggak perlu, gua nggak perlu. Cuman ya gue pengen tahu aja pendapat lu. Karena lu yang paling lama nih, lu ngelihat anak-anak muda yang lu katain, yang lu bilang sebagai mas ini junior gue gitu kan, waktu itu lu sempat ngomong gitu ke gue. Oh kan? iya gue bilang. Yang lu bilang kayak Ini siapa yang bakal jadi bawahan gue? Anak-anak baru yang bakal jadi anak bawahan gue nih yang mana mas? Gitu. Iya. Kan lu udah ngomong gitu kan. Ternyata jadi kepala tanpa badan. Iya, kuyang. Gitu. Ya, enggak sih, enggak. Gue ngelihatnya anak-anaknya sih mulai dari pas pertama kali mampir ke SK ini, studio Senangkarya ini, kayak ngeliatnya, oh, oke nih, asik nih. Terus pertama kali ngobrol itu sama Mas Valian waktu itu. Dulu pas pertama kali masuk ke sini ngobrol sama Mas Valian, ngobrolin soal Valian. Ada orangnya tuh kurus banget lagi diet. Ada nanti gue kasih lihat fotonya. Kalau body shaming ya. Ada ngomongin fotonya di sini. kurus, diet gitu, kenapa ya? Nggak perlu lah bahas-bahas. Nggak kan mendeskripsikan itu paling enak pakai visual mas, karena kan orangnya nggak ada. Iya, benar. Gue bukan yang Iya, mau udah body nggak ada. shaming. Astagfirullah. Terus lu ngobrol sama dia terus? Ngobrolin waktu itu tuh soal pengalaman dia di luar negeri dan ini Thailand kayak anjing ternyata orangnya sama ya, ngobrolin miring-miring juga. pengalaman di Thailand sama Valian. Itu obrolan pertamanya Kita gitu. udah tahu sih berarti nanti isi podcast gue sama Valian apa sih. Tapi lu tahu kan Valian tuh cuma 1. Kalau 2 kalian. Yo. Tolong. Oke. Pakai. Terus lu terganggu gak sih sebenarnya dengan ritme kerja selama pandemi gitu? Maksud gua kerjaan pertama lu ini. This is your fucking first job, man. Dan lu langsung pandemi gitu. Lu nggak ngerasain kehidupan berkantor yang normal gitu. Iya. Sempet deg-degan, Mas. Awal-awal tuh pas pertama kali masih di Antasari ya itu ya. Ya, Puri Sakti. Ya, di Puri Sakti itu sempet deg-degan juga kayak, "Loh, pandemi. Iya, nih kita jadinya ada keputusan gak masuk sekian dan lain-lain." Waduh, nih gimana nih? Apalagi waktu itu kita cuma bertiga gitu loh, Mas. Gua, lu, Aya. Akan satu lagi kan Gak usah dianggap. iya, ketangkep. Ketangs. Nah, terus akhirnya kayak ini gimana nih? Tapi akhirnya jadi segede gini keren juga. Jadi kayak ya udah lah. Jadi menurut lu itu gara-gara lu?
Keren banget lo, Rah. Iyalah, gara-gara iyalah. Tapi benar. Gue dan mungkin itu trivia menarik sih. Gue baru sadar bahwa sebenarnya gue sepanjang ini 2 tahun lebih itu nggak ada karyawan resign. Dipecat ada. Iya, maksudnya karyawan terus ngajuin resign itu nggak ada. Jadi memang either yang dipecat atau memang udah habis aja kontraknya gitu. Oh iya. Selesai aja masalahnya. Bukan ngajuin resign kayak ini belum ada. Dan gue baru sadar itu sih. Karena gue semua karyawan pertama, maka gue pengen nyobain. Iya. Maksud gue, dan gue kan sebenarnya memberikan apa ya? Salah satu kebebasan yang gue kasih itu sebenarnya gue percaya bahwa karyawan ini lu punya hak untuk nyoba gitu. Dibandingkan dengan lu harus keluar terus nyoba di tempat lain ternyata mungkin kurang oke misalnya terus baru mau balik lagi misalnya gitu ya. Seperti yang terjadi di beberapa kantor gue yang lama gitu. Apa yang pada saat itu membuat lu berani ngambil tawaran gue untuk pindah dari RR ke KAL? Gue pengen kenal sama orang-orang yang ada di KAL itu loh, Mas. Kan pertama kali kita ngobrol tuh ada, atau kan orang keren-keren KB tuh, ya kan? Ada colorisnya Marvel, ada Mas Hani, ada Mas Faza, kayak gitu. Gue pengen kenal gitu sama orang-orang ini. Ini kayaknya asik gitu loh. Kalau misalnya scope temenan gue minimal aja seenggaknya jadi tahu lah gue gitu orangnya lebih luas, makanya kayak tawarin malam-malam nelpon kayak jadi deh Mas boleh nyoba, ayo. Sejauh ini lo di KAL tuh udah 6 bulan ya kira-kira? Iya. Hampir 6 bulan. What do you think? Ya terlepas dari progresnya yang lambat karena kita semua 5-5-nya. Soalnya kita kan emang KAL itu berlima founder semua ya. Gitu. Kecuali lu gitu. Lu yang orang ke-6 yang bukan founder gitu kan. Jadi memang kebetulan ternyata pada sibuk dan mundur progresnya. But sejauh ini gimana menurut lo? Iya. Sebenarnya bagus sih Mas, maksud gua kalau gua ngeliatnya. Enggak, bentar. Kalau udah ngomong bagus-bagus tuh ada bagus-bagus aja, bagus-bagus doang gitu. Bukan bagus-bagus. Bagus-bagus aja. Ada bagus-bagus aja ya, sebenarnya sama KAL ini. Soalnya ya ini kan baru nih, idenya baru, gue juga di posisi ini baru, terus akhirnya kita mau soft opening tanggal 30 di Hallway Kosambi. Ini promosi gue. Ya lu ini tayang juga udah lewat tanggal 30. Ya pokoknya tapi kan udah soft opening, berarti sananya buka gitu ya. Ini rencana kita tayang mungkin di Desember sih. Jadi mungkin karena lu karyawan pertama jadi tampilnya terakhir. Iya, enggak apa-apa. Mungkin pas video ini lu udah dipecat juga, mungkin nggak tahu juga. Gue nggak mau jawab, gue nggak mau ngomong apa-apa. Ujungnya karir emang. Iya, karir dong Mas. Terus menurut lo KAL itu karena idenya baru, posisinya baru, terus? Iya, dan gue juga baru ini, makanya mungkin itu yang menurut gue bikin rada terhambat. Plus lagi kalau tadi yang lu bilang karena pada sibuk-sibuk ya, mungkin karena itu juga, karena guenya juga masih gue tuh nggak pernah ada di posisi dimana gue harus ngambil keputusan sama gue di ini selama gue sama lu ini. Makanya gue selalu bertindak lebih ke takut ngecewain Mas gitu. Makanya dikit-dikit konfirmasi. Sebenarnya gue cuman pengen nggak mau ya itu, tapi akhirnya setelah ngobrol waktu itu pengennya linya juga berkembang, ya udah gue belajar ngambil keputusan, ya akhirnya mau jalan kan. Terus tadi pagi ulang lagi nggak ngambil keputusan lagi ya. Foto, gue kan nggak pernah pakai fotografer Mas. Iya. Pernahnya pakai siapa? Maksudnya nggak gitu. Oke, lanjut. Mungkin ini sih satu pertanyaan lagi kali dari gue gitu. Apa sih yang belum tercapai buat lo? Oh, belum tercapai. Ada satu. Apa? Cita-cita gue dari SMA ini. Gue pengen bikin serial tokusatsu Indonesia sendiri. Oh, yang dulu itu. Iya. Yang makanya gue kenalin lo ke Sani pertama kali. Iya, gue pengen bikin itu. Pengen bikin ekosistem bisnisnya ada di sini. Di Indonesia. Di luar negeri bisa, di China bisa, di Jepang bisa, di Malaysia bisa. Terus? Kenapa kita nggak bisa bikin ekosistem yang sama? Sedangkan kita tuh negara pasar banget. Mestinya bisa lah. Makanya. Maksud tuh negara pasar banyak premannya? Oke, terus negara pasar? Iya.
orang jualan pada mau kesini gitu. Orang kita Konsumen daya ya? belinya tinggi gitu. Negara konsumen ya. Kalau Terus? bisa bikin serial sendiri kenapa enggak? What's stopping you? Gue lagi nulisnya tuh udah kayak keblok gitu loh mas, bingung gitu. Gue lagi ya mungkin gue emang kalau nulis kan nggak bisa diforsir kayak beres gitu kan. Makanya gue belum pernah berani present lagi karena lagi blok aja di kepala gue. Lagi nggak tahu ini kalau misalnya gue lanjutin ngerinya daripada nggak maksimal, mendingan mundur dikit gue di kepala gue tuh gitu. Sama Udah hampir setahun ya. Sama duit. Udah hampir setahun loh. Lebih loh. Sejak ide ini pertama kali lo keluar lo ngomongin ke gue. Iya udah setahun. Mundur dikitnya setahun, yakin? Yakin. Soalnya kemarin gue berubah bentuk visual ininya juga karena kan awal mulanya yang mau gue angkat itu budayanya kan. Jadi sebuah titik banget itu si jagoan silat, namanya jagoan silat gitu. Si silat ini kan budaya lokal gitu. Gue nggak mau survei dan kawan-kawannya miss dan segala macam, akhirnya kita coba ganti tapi tetap mau ngangkat silat sebagai koreonya gitu sih kayaknya. Tapi jadi nggak jadi titik fokus utamanya, karena kalau jadi fokus utamanya menurut gue kalau misalnya gue bertindak salah sedikit gue bisa ngecewain banyak orang soalnya budaya. Itu yang gue nggak mau, makanya gue lagi mau nge-tweak lagi gimana caranya supaya bisa diterima tapi nggak nyakitin orang. Kan prinsip gue nggak mau nyakitin orang lain ya mas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Betul. Bagus. Terus kapan? Di 2 hari gini gue. Ya. Itu yang pengen lu capai. Kalau lu nggak bisa mencapai itu terus, jangan-jangan menghambat lu. Enggak sih. Ya, jangan-jangan. Kalau nggak bisa, karena pilihannya kan sebenarnya simpel. Ketika lu berada di sebuah ekosistem itu lu membawa lu bergerak maju atau menahan lu untuk tetap di tempat. Iya betul. Kalau misalnya lu di 2 tahun lebih nggak membawa lu bergerak maju nyampe mimpi lu, jangan-jangan kita menghambat. Enggak juga sih. Ada yang khawatir mau jawab apa. Enggak juga sih. Gue nggak ngeliat itu sebagai itu gitu mas. Cuman gue ngerasanya emang kalau mau buat yang kayak gini, soalnya waktu itu kan pas kita pertama kali punya ide ini ngobrol sama Mas Ani, ternyata angka buat bikin beginian tuh besar banget gitu loh. Dan gue nggak mau kita tiba-tiba gitu kayak nggak punya gue ya buat dana sebesar itunya. Makanya istilahnya mah kalau misalnya buat mulai syuting, gue temen shoot actor ada, temen tim cosplay yang cakep-cakep banget gitu ada, yang bikin shootnya ada. Kalau memang mau dijalanin ya paling menurut gue kendalanya bukan tapi lebih ke RP ya. Bukan ke tapi lebih ke RP. Karena kan angka itu buat digamblingin berat juga mas. Buat digamblingin lah, bahasa gue mah digamblingin kali. Berjudi itu dilarang karena haram, jadi jangan gambling. Apalagi judi slot. Goblok yang main judi slot. Itu tuh itu apaan sih mas? Udah Di sini nggak penting, udah pokoknya judi slot goblok yang main. Gue ngerinya nanti perwibuan gue kena juga gitu kepada. Ya tapi buat gue gini ya, salah satu yang tadi gue udah bilang gitu, keuletan lo gitu. Ya gue harap lo nggak mengubah itu sih. Kalau emang lo ulet ya tunjukin lo ulet, jalanin yang kerjaan lo gitu. Kalau lo berasa ada block ya do whatever you can to stop it, to clear it gitu, to clear the block, to break it. Gimana caranya lo jalan ke berikutnya lah gitu. Menurut gue punya orang-orang yang cukup capable, orang-orang yang cukup layak juga untuk diajak ngobrol dan lain sebagainya gitu, untuk ngebahas mau lo apa. Nulis, kita ada yang bisa nulis, gue sendiri nulis gitu, meskipun mungkin waktunya agak lebih susah. Lo butuh silat, ada Mas Bono ya, mukanya sih dia tukang silat banget ya. Kayak ahli silat banget. Gue rasa mungkin harusnya dia bisa lah. Kan biasanya kalau orangnya looknya kayak gitu tuh bisa silat sih biasanya. Kalau Masa sih mas? kayaknya dulu di Padepokan mana. Tapi Silat Padepokan. Tapi iya kan, silat Padepokan dong. Bukan Padepokan, bukan pesantren ya? Hah? Padepokan tuh bukan pesantren ya? Masa? Iya, Padepokan tuh. Bukan ada Padepokan Merpati Putih gitu. Silat kan kayak perguruan gitu kan? Padepokan tuh tempat kumpul. Iya.
Silat tuh Menurut perguru. lu bukan Depok, Demprok. Lain lagi. Lain lagi dong. Kalau itu Depok mah Sawangan loh. waduh, Margonda sih. Margonda. Pocin. Yoi. Pondok Cinta. Love. Karena cinta mengalahkan segalanya. Love wins. Lo lain lagi, beda. Terus? Apa? Tadi Silat. bukan. Silat itu perguruan, bukan padepokan. Kita emang gini, podcastnya tuh lagi ngomong apa? Bat, putar balik pulang. Lu nggak lupa arah pertamanya kemana? Padepokan. Padepokan. Bukan padepokan, perguruan. Perguruan. Gak tinggi. Guru. Gitu. Sifu. Dong. Oke, terus terakhir deh dari gua. Apa? Lo ada yang apa ya? Apa bilangnya? Gimana bilangnya? Bukan pesan-pesan ya. Ya mungkin bukan pesan tapi kayak kesan lo terhadap oke lah sejauh ini gimana? Gue pengen tahu aja, jujur aja. Gila. Kalau saya itu ya gila lah. Kenapa? Dari nggak tahu ya, mungkin kalau lo nanya kesan gue ya di kepala gue gila gitu loh mas. Kita yang awalnya cuman 3 meja, satu mejanya malah nyambung gitu loh mas. Sampai sekarang ada studio, ada rumah, ada kolam renang gitu. Jadi nggak Gudang narkoba, ya kan? Nggak ada BNN, saya bercanda aja itu. Bercanda kok. Kita yang disedot Royco, gitu. Panas banget. Panas gitu, kayak masuk neraka. Gila doang kalau misalnya itu. Iya keren aja udah gila. Dari ya itu tadi sampai akhirnya bisa sendiri ini bisa gue bisa kenal Mas Valian, Mas Bono, kenal Bang Sigit, kenal Mas Faza. Gila. Kalau nggak nyebut Lutfi sih, lo parah banget. Mas Lutfi, iya. Mas Lutfi itu yang pertama kali motoin di background batu bata itu loh. Bukan dia. Bukan. Iya Mas Lutfi kan? Bukan Mas Anes itu. Itu Mas Lutfi. Bukan. Lutfi itu yang motoin kita di kantor. Iya kan, belakangnya batu bata itu kan? Enggak. Yang di lantai 3 Bukan. sebelah Enggak, di kolong. udah jawabannya bukan. Jangan makin jauh lu. Makin dalam lo bang lo. Ada fotonya di laptop gue mas. Iya, tapi itu yang motoin Anes, bukan Lutfi. Tapi ada Mas Lutfi ya kan? Lutfi di foto, dia nggak motoin. Oh iya, maaf Mas Lutfi. Dia di Maaf foto. Mas Lutfi. Gue udah ngotot salah ya Allah. Lo kekeh banget lagi. Tadi kalau dilihat ada tuh 40 detik. Ih, Mat Lutfi yang ini ya kan? Yang temboknya bata. Iya, yang lantai 3 gitu. Salah orang, udah lu percaya gua aja. Udah. Iya, salah gue. Astagfirullah. Ya, Mas Lutfi, kenalan gitu-gitu banyak. Makanya kalimat kata kalau misalnya tanya kesannya cuman gila keren. Udah gitu dong. Oke. Thank you sudah mau ngobrol bersama di podcast Ketar Ketir. Gila saya keringetan sekali. Sejam loh. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Gue juga nggak tahu sebenarnya ini akan ditonton. Kalau viewsnya pas kalian nonton ini viewsnya 30, berarti baru ditonton sama semua anak oke. Itu pun gue nggak yakin mereka semua nonton. Jadi kalau kalian lihat ini pada saat viewsnya di bawah 30, kalian bisa kirimkan CV-nya ke dwika@onecreativers.com karena mungkin kalian lebih peduli konten ini daripada anak-anak oke sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue nggak tahu sebenarnya kalau untuk konten ini lu mau komen apa. Gue nggak paham kalau lu komen buat ngapain, gue juga nggak ngerti. Gue liat ke kamera yang mana sih? Yang mana yang itu ya? Oke. Gue juga nggak ngerti kalau lu nge-like komen ini tuh, nge-komen video ini lu mau komen apa, gue nggak ngerti. Tapi silahkan komen aja, sampaikan pendapat lu. Tapi jangan jangan songong. Bukan jangan songong, maksudnya jangan ya nggak usah nge-spam nggak jelas lah gitu kayak apa tuh Cina gitu. Iya gue Cina apa sih gitu. Jangan, nggak usah bahas rasis ya. Terus subscribe. Soalnya kalau misalnya nggak di-subscribe nanti Valian targetnya nambah. Kita gitu. Ya. Jadi lu bisa tambahin subscribe-nya nanti di sini. Nggak, subscribe. Tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami upload video, gitu. Video yang lain. Terus sampai jumpa di podcast Ketar Ketir selanjutnya. Saksikan juga video-video lain dari Senang Karya, bisa lo lihat ada di sini atau nanti ada di akhir video. Ditunggu aja. Kita tuh suka random bagi-bagi giveaway. Kemarin kita bagi-bagi Pajero ya. Kita bagi-bagi Pajero ya. Tapi memang baru fotonya dulu, tapi seenggaknya itu bisa membuat kita memvisualisasikan apa yang ingin kita sampaikan. Sampai jumpa di podcast Ketar Ketir episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.
salam super. Kenapa salam super? Salam olahraga gitu. Dadah. Peace, love, and gaul. Gitu Mas, gitu kalau gitu nendok. Gimana guys, kurang seru apa sih konten kita? Makanya jangan lupa buat subscribe dan klik lonceng di YouTube kita di Studio Senang Karya. Jangan lupa tonton juga video yang di sini dan juga yang di sini, oke?